Halo, selamat sore, Bu Susan. Bisa dengar suaranya? Selamat sore, Bu Rita. Selamat sore, Pak. Iya, oke. Cek suara dulu, Pak. Ini tadi Jelas ya, Pak ya? masuk, saya keluar lagi, padahal terlambat ini sebentar, Pak. Iya. Selamat sore, Bu Susan. Ya. Nanti Pak Pastor masuk ya? Oke. Pastor masuk kok deh. Ya, ya, ya. Kita tunggu Pak Pastor nanti sebentar. Iya. Selamat siang, Pode dan teman-teman guru sekalian. Siang, Pastor. Selamat siang. Halo, selamat sore, Pak Pastor. Selamat sore, Pode. Iya, sorry Pak, tadi terlambat sedikit tadi. Saya terlambat banyak. Tadi saya ada kendala soal tadi malam ada tidur kesulitan tidur lalu
jam 3 baru. Berarti harus dikerok itu, Pak. Terlalu capek, Bapak ya. Ya, makanya tadi jam berapa itu sempat coba bareng-bareng sedikit, langsung lupa semua, terlewat. Terusan ya. Hmm. Iya, soalnya pas telepon HP Bapak juga mati. Iya, emang sengaja di off tapi lupa buat alarm untuk jam itu. Oh iya. Pulang udah tidak kasih off HP, lalu lupa bikin alarm tadi. Nah, akhirnya terlewat. Saya bangun kasih aktif, ya Allah, sudah lewat. Iya, oke. Minta maaf. Oke, Pak. Ini kita menyesuaikan saja, Pak. Ini pertemuan ini nanti kita tidak lama, ini mungkin kita setting 1 jam saja. Dan masih tetap sebenarnya membahas beberapa topik yang kita pernah bahas 2 minggu lalu. Ya. Tentang efektivitas pembelajaran di sekolah penggerak, kemudian dengan kepemimpinan kepala sekolah ya. Oke, nanti yang itu yang akan kita telusuri. Namun izinkan saya, ini kamera saya kok tidak seberapa bagus ya. Kayaknya tidak harus pakai background kayaknya. Nah, ini. Guys, Lebih. juga. Oh iya ya, mesti itu. Oke, nanti ada instrumen yang kita isi lagi. Bapak Ibu mungkin isi 5 menit. Nanti saya kirim, nanti akan kita bahas. Karena kebetulan Bu Susan hadir ya hari ini. Selamat sore Bu Susan. Semoga Susan tidak lagi capek kegiatan, dan lewatnya. ada kegiatan bersamaan. Iya, lagi Bersamaan. kegiatan bersamaan tapi join Oh iya. saja Pak Awadi. Oh, oke, siap Bu Susan. Iya, teman-teman yang hadir juga Pak Gabriel ya, dan Ibu Ella. Bu Ella ya. Iya. Itu Dan yang kali lalu hadir. oke, siap. Oke, sebentar saya share link untuk mengisinya. Ah iya. Saya tutup dulu. Ya. Ibu Rita, Ibu Ica ada di ruangan sama-sama. Ibu Ica suka remelen gitu. Bisa dilihat di link chat Pak, ada saya kirimkan form untuk pengisian instrumen, tinggal dicentang-centang saja. Nanti kemudian hasilnya, resumenya resultnya kita review di kolom chat. Semua yang kami ikut, semua yang isi ya? Ya, Semua isi. boleh semua di sini atau dikirim juga ke responden yang lain, tidak masalah. Ah ya, oke, baik. Iya, menggambarkan keadaan seluruhnya. Bisa kirim ke grup. Ya.
Oke, sambil menunggu responden teman-teman lain mengisinya, mari kita buka dulu Bapak Ibu. Minta izin Pak Pastor, Bu Susan. Saya sementara sudah kirim ke grup Oh iya, sekolah. kita nanti membahas Teman-teman mengisinya. instrumen ini kan nanti saya gabungkan dengan yang Oh kemarin. iya. Siapa tahu ada perubahan di bulan ini tentu dengan data yang beberapa pekan lalu. Saya coba buka dulu. Oke, ini adalah beberapa instrumen yang akan kita gali dengan beberapa pertanyaan. Ya, berkaitan dengan efektivitas pembelajaran dan kepemimpinan kepala sekolah di SMA Xavierus Ambon, dan diantaranya ada beberapa pertanyaan penting ya yang harus kita sikapi atau kita berikan respon. Kita menganggap bahwa ini nanti hari ini mungkin berubah presentasinya, Pak, atau paling tidak mungkin meningkat ya setelah misalnya ada pertanyaan yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Oke, yang beta hormati Ibu Susan sebagai pengawas pembina di SMA Xavierus, dan juga Pak Kepala Sekolah, Pak Pastor Pius, dan teman-teman yang lainnya yang hadir hari ini. Kita berlima akan merespon beberapa ketuntasan perencanaan, pelaksanaan hingga asesmen pembelajaran yang ada di SMA Xavierus ya, SMA Xavierus Ambon. Dan ini sudah dijawab diantaranya, yaitu ketika di beberapa pekan lalu kita sebarkan ke 27 responden, dan nanti akan ditambahkan dengan responden juga hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa merubah sedikit paradigma yang terjadi di SMA Xavierus. Yang pertama ini ada apakah guru melakukan asesmen kemampuan belajar murid. Dalam data gambaran bahwa sebagian besar dibuktikan dengan warna hijau di sini adalah merespon bahwa sebagian besar sudah diterapkan dengan bantuan minimal ya. Ini ada beberapa data tadi yang sudah berubah, otomatis berubah ya. Jadi bahkan 58% ya. Jadi ini rupanya kita menganggap bahwa ada peningkatan ya. Sebelumnya ada 57, sekarang udah 58%. Ada perubahan yang terjadi di SMA Xavierus ya. Pertanyaan kembali lagi, apakah asesmen ini sudah disesuaikan dengan kemampuan belajar murid ya? Dan ini jawabannya sebagian besar sudah diterapkan sebagai contoh, dan 24% ini bahkan sudah dilakukan secara mandiri ya. Jadi hanya karena responden ini tidak menyebar khusus kepada PTK sebagaimana yang saya ingat pekan lalu bahwa semua orang mengisinya. Jadi tidak ada 1% ya, ada berapa persen saja yang error, yang masih belum. Ini sekitar 1%, mungkin satu orang ya yang belum mampu mengakui bahwa sudah sampai melakukan assessment. Ya, ini kalau di penelitian namanya margin error ya. Ada bisa jadi ada tingkat kesalahan ya. Ini nanti mungkin bisa direspon oleh Pak Pastor dan kawan-kawan. Dan tadi sempat naik angkanya ada 58 sampai 60%. Dan itu kami yakin yang akan mendukung mensupport ini sampai dengan warna ungu semua sudah diterapkan secara mandiri. Ini itu yang kita baca datanya. Oke Pak, mungkin seperti itu yang ingin saya contohkan di awal, dan
mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Pak Pastor. Ya. Ini Ya, Pak. berikutnya tentang pengelompokan siswa, Pak. Silakan, Pak Pastor. Baik, dari data yang ada tentang menunjukkan asesmen itu, memang sesuai dengan hasil supervisi kami kali lalu, memang belum semua melakukannya secara mandiri, sehingga dari situ kami buat in-house training lagi sampai sudah 2 kali tentang asesmen ini. Dan terakhir ini dalam raker kami dari Senin sampai hari ini nanti berakhir esok, itu dikatakan bahwa ada peningkatan dari teman-teman untuk berusaha untuk membuat ini asesmen ini dan diterapkan dalam modul pembelajaran. Dan kelihatan banyak yang sudah membuat, tapi nanti kita akan cross check lagi sejauh mana itu ketepatannya, apakah sudah tepat atau belum, itu yang kita cross check. Intinya yang penting ada sudah mulai membuat dulu. Karena memang bagi kami tidak semudah yang kami bayangkan bahwa setelah diajarkan begitu langsung tahu. Bisa semua satu kali. Ya, butuh Ya, proses yang lalu panjang. berikut juga kami memang arahkan untuk semua guru. Semua guru bukan cuma DKP saja, tetapi semua guru yang ada di lingkungan SMA Safius Ambon berusaha membuatnya untuk pakai di jenjang 10, 11, dan 12. Diarahkan seperti itu supaya menjadi budaya sekolah. Itu yang bisa kami sampaikan. Ini berikutnya Pak, kalau ingin saya bantu tentang instrumen ini kan sama dengan di pekan kemarin, bahwa ada dalam pemodelan di kelas, dalam mengatur strategi pembelajaran dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan kurikulum Merdeka ini, siswa dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan usia belajar ya. Kalau usia belajar, fase belajar di SMA itu kan kita sudah sepakati bersama ada 2 fase ya, fase E dan fase F. Di tahun ini sudah muncul fase F ya. Dan ini juga harus mampu diidentifikasi. Nah, sejauh 1 pekan ini perkembangan yang ada, apakah teman-teman juga sudah memantau bahwa kawan-kawan kita, teman-teman pengajar ini sudah mulai mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan belajar murid atau belum? Nah, ini yang mungkin kita respon ya. Kalau saya lihat grafik ini bergerak dari tadi nih, ini tentu ada peningkatan ya, 51,6%, kemudian bahkan yang mandiri bahkan sudah tanpa bantuan, artinya sudah sangat mandiri ini sudah sampai level 29%. Artinya kalau digabung 51 sampai 29 ini berarti sekitar 80% sudah mulai mampu membaca tantangan kurikulum terbaru, bahwa karakteristik kemampuan awal siswa ini terbaca bahwa bagian dari tanggung jawab guru bukan hanya menyampaikan secara verbal ya, tapi untuk pengelompokan siswa juga begitu. Ya, pengamatan Pak Kepsek dan kawan-kawan seperti apa ini sampai dengan 2 minggu terakhir ya. Paling tidak kemarin setelah ada IHT juga, apakah materi ini diterapkan menjadi pengingat Pak kemarin? Baik, saya coba jawab Pak Ode. Boleh Ya. silakan. Mengenai pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan belajar ini, terakhir kami kemarin IHT di bulan Mei itu khusus tentang asesmen. Jadi dari asesmen itu sudah disampaikan kepada guru-guru. IHT kemarin di bulan Mei itu kami lebih fokus ke yang akan mengajar di kelas 10. Karena untuk semester baru, yang mengajar di kelas 10 itu akan naik ke kelas 11, sehingga pengetahuan mereka tentang asesmen ini sudah ada. Sedangkan untuk yang kelas 10 yang akan baru masuk, yang benar-benar guru yang belum pernah ada di dalam
komite pembelajaran itu perlu kami fasilitasi dengan pengetahuan asesmennya. Nah, dari pantauan kami, mulai dari IHT bulan Mei itu dan hari ini, dalam minggu ini juga sedang ada IHT, itu terlihat progres yang sangat jauh sekali. Kalau tadinya hanya kelas guru yang mengajar di kelas 10 yang sudah bisa membuat asesmen, baik itu asesmen kognitif maupun non-kognitif, di dalam IHT ini guru-guru yang telah kami siapkan untuk mengajar di kelas 10 juga, belajar dari nol itu juga sudah menunjukkan pengetahuan yang baik tentang bagaimana cara menyusun asesmennya. Dan itu terlihat dari modul-modul yang tengah disusun oleh Bapak Ibu Guru. Jadi IHT kami ini Pak Ode sampai menghasilkan modul untuk 1 kali tatap muka. Karena persiapan kami, kami memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru bahwa modul atau modul ajar yang akan kita siapkan ini harus berdasarkan pada asesmen, sehingga mereka sudah bisa merancang asesmen baik itu non kognitif maupun yang kognitif, dan itu terlihat dari modul-modul yang saat ini sampai jam ini waktu Pak Ode lagi meeting dengan kami dalam Zoom ini, mereka lagi berjibaku untuk menyelesaikan asesmen mereka. Jadi memang ada progres yang sangat lompatan yang sangat jauh sekali Pak Ode yang saya lihat dari kemampuan guru untuk menyiapkan perangkat ajar yang bervariasi sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Mungkin demikian Pak Ode. Iya, terima kasih Bu Rita. Namun kita tadi saya lihat ya pergerakan sambil kita meeting juga, lihat responden masuk untuk melengkapi instrumen yang kita sebarkan ini. Grafik juga terjadi peningkatan ya untuk presentasi. Namun ini ada menjadi perhatian, sebenarnya masih ada yang belum terselesaikan dengan tanda merah ini ya. Mudah-mudahan ini hanya karena berkas pertemuan kemarin yang menganggap bahwa sebagian besar belum diterapkan ini. Nanti tetap juga menjadi perhatian ke depan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan, tapi ada beberapa juga yang mungkin belum ya, atau butuh perhatian, sebenarnya bukan belum juga, butuh perhatian untuk segera mungkin menyesuaikan begitu. Seperti itu Pak Pastor. Dan ini yang kalau kita fokus ke poin berikutnya, tadi sudah diceritakan Bu Rita, penyiapan modul ajar, ya, strategi belajar, asesmen pengelompokan siswa sebagaimana kita terapkan tadi di awal. Nah, sejauh mana ini pertanyaannya kalau kita kembangkan, teman-teman dalam beberapa pekan sebelum ini terpantau, kan ini kan sudah masuk penerimaan rapor dan sudah selesai proses pembelajaran, mungkin kita tidak mengamati lagi. Di beberapa paruh waktu terakhir, bagaimana teman-teman ini bisa diamati menyiapkan perangkat ajar dengan kemampuan belajar siswa ini seperti apa ini Pak Kepsek, Pak Pastor, yang terpantau? Apakah sudah menyiapkan perangkat ajarnya dengan strategi model pembelajaran bervariasi, atau masih ada yang klasik ya, atau tidak berkembang, atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kode nanti teman-teman guru lain bisa menambahkan. Memang data yang real yang kami terima seperti yang saya sampaikan itu masih lebih pada data Desember atau ya kalau tidak salah Desember Januari lalu yang kami mengadakan supervisi. Itu kami pegang perangkatnya dan lihat dan langsung tatap muka di kelas. Itu yang menunjukkan bahwa masih banyak teman guru yang belum membuat perangkat pembelajaran, yang masih kurang ya, bukan belum, tapi ada yang sudah coba-coba tapi belum maksimal untuk itu, bahwa membuat diferensiasi pembelajaran, entahkah baik kontennya, prosesnya maupun produknya masih kurang untuk itu. Sehingga inilah yang kami coba genjot dalam beberapa waktu ini
Dan nanti kami akan lihat di hasil raker ini. Karena mereka diarahkan, saya mengarahkan teman-teman, satu tatap muka harus dibikin dalam 3 modul. 3 diferensiasi. Untuk diferensiasinya. Jadi satu tatap muka harus siapkan langsung 3. Sehingga itu memang kerja keras untuk teman-teman guru. Memang karena beberapa kegiatan saya tidak sempat ikuti terus, tetapi dari teman-teman guru yang bercerita menyampaikan bahwa mereka sungguh-sungguh dengan tekun mau membuat itu, tentu akan saya lihat dari hasilnya. Bapak Ibu para guru sudah mulai print modulnya, itu yang menjadi hasil kerja yang akan dikumpulkan dalam kegiatan raker ini, dalam IHT ini. Sehingga nanti dari situlah yang baru kami akan melihat bagaimana progres dari perubahan ini untuk pembuatan modul pembelajaran berdasarkan tipe-tipe atau karakter peserta didik. Oke, iya. Terima kasih Pak Pastor. Ini karena yang tadi juga tergambar ya, ada pergerakan naik di grafik bahwa sudah sekitar 70-75% tergambar bahwa ada yang membuat perubahan tentang variasi kemampuan belajar siswa dengan menyiapkan modul ajar ya, perangkat ajar ya. Kalau dulu mungkin kita lebih kenal perangkat ajar ya, sekarang lebih fokus dengan sebutan modul ajar. Ya, ini termasuk dengan di bagian akhir ini memanfaatkan refleksi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru ya. Jadi kalau kita flashback di kurikulum terdahulu ya K13 bahwa ini tidak menjadi penting refleksi ini. Sekarang bahkan refleksi ini adalah satu lompatan untuk membuat RTL ya, rencana tindak lanjut, atau langkah apa selanjutnya akan dilakukan ketika refleksi ini bukan hanya kepada guru, tapi refleksi pembelajaran juga oleh siswa ya, sejauh mana dia bisa menyerap, kendalanya bagaimana, apa hambatan-hambatan belajar yang dia temukan, dan bisa jadi modulnya pun berubah ketika menerima informasi dari siswa ya, ketika terjadi hambatan-hambatan belajar ini. Ini juga yang terbaca sudah tidak ada yang merah di sini kemarin. Dari sekian persen ini sampai 70 sampai mendekati 80% ini sudah sebagian besar sudah paham ya. Tinggal dengan 17% sekian ini yang ditandai warna kuning ini harus bergantung pada bantuan kolaborasi ya, atau paling tidak dipahami bahwa ini mereka harus sangat bisa terbantu ya, dan bisa berdiskusi terus-menerus dengan kawan-kawan yang lain. Nah, ini mungkin kita minta respon kalau Bu Pengawas, Bu Susan, apakah refleksi ini terpantau juga di Ibu sebagai pengawas dalam satu siklus pembelajaran ketika kita bergeser dari pembelajaran paradigma lama ke paradigma baru ini, Bu. Silakan Bu Susan. Boleh. Mic-nya masih mati, Bu. Ya. Iya, terima kasih Pak Ode. Iya, kalau dari hasil pantauan sesuai dengan penjelasan Ibu Rita, ya, sekolah melakukan IHT yang berhubungan dengan pembuatan modul ajar dari asesmen kognitif dan non-kognitif. Ya, kalau kita lihat bahwa memang ada terjadi perubahan, belum sampai signifikan ya, tapi ada pergeseran yang sangat luar biasa, bahwa guru sudah mulai atau sudah sebagian besar guru telah membuat atau menyusun modul ajar itu dia berdasarkan dari hasil asesmen kognitif non-kognitif berdasarkan kemampuan peserta didik ya, dan sangat diharapkan ya. Ya, kebetulan kita punya kegiatan yang begini padat, mengikuti penguatan pengawas diklat hampir kurang lebih 1,5 bulan ini. Jadi waktu kita untuk mengontrol, memantau
kegiatan IHT yang sementara berlangsung, tapi tadi saya merasa plong sekali karena sudah dari bulan-bulan beberapa bulan ke depan lalu yang sudah berlalu itu Bapak Kepala Sekolah sudah bijak ya, sudah tanggap bijak. Ketika guru mulai merancang modul ajar, beliau sudah masuk supervisi ya, melakukan supervisi akademik, melihat proses pembelajaran dan juga wakasi kurikulum dengan sigap sekali memeriksa perangkat ajar. Saya bahwa modul-modul ajar yang sudah disusun sesuai dengan kemampuan peserta didik itu, saya kira bahwa hampir sudah mengalami pergeseran yang sangat luar biasa. Ya, dan sangat diharapkan bahwa ketika selesai IHT ini guru sudah sebagian besar ya. Kalau dari 70 sampai 80 berarti kami percaya dan meyakini bahwa harapan kami tidak meleset ya setelah selesai IHT ini ya harus ya guru itu dia mengalami peningkatan sehingga sangat diharapkan bahwa jumlah guru yang ada di SMA Xaverius atau 100% guru mampu menyusun modul ajar dengan mempertimbangkan dengan memperhatikan kemampuan peserta didik ya dengan metode dan model yang bervariasi. Itu yang sangat diharapkan, Pak. Dan saya percaya itu pasti harapan itu ada, Pak. Iya, guru-guru SMA Xaverius hebat, ya karena dibimbing oleh kepala sekolah, guru CGP yang sangat luar biasa. Pengawas yang luar biasa juga. Ya seperti itu, Pak. Jadi saya tidak akan pernah khawatir, Pak, karena guru-guru di situ di mana perintah saja mereka siap mengerjakan, Pak. Jadi saya percaya pasti di meja ya di semester baru ini modul aja pasti siap semua, Pak, 100% siap. Iya, apalagi Ibu pengawas juga belajar dengan materi yang sama di kurikulum berbeda. Iya, semakin kuat itu. Ya, baik, Pak. Jadi nanti mungkin saya contohkan ini Bu instrumennya yang bisa juga dipantau sebagai supervisi. Jadi ya, itu yang sangat diharapkan, Pak, yang selama ini kita kepingin duduk bersama merancang perangkat pembelajaran, tapi karena begitu banyak tugas yang padat, kita belum bisa bersama-sama itu sama-sama pengawas. Kalau Bapak bisa memberikan contoh instrumen, sangat bahagia saya, Pak. Makasih. Iya, jadi salah satu yang ini kalau kita mungkin pengembangan diskusi aja Bu pengawas ya, dan ini pun yang versi yang saya tampilkan ini adalah kreativitas saya, ini tidak kalau kita hanya masuk untuk mencentang list di instrumen yang dibagikan oleh Kemdikbud ya, oleh LP2 KSPS, ini tidak akan kelihatan grafiknya. Makanya saya sengaja untuk dari tahapan bulan lalu ya, di PMO bulan lalu dan bulan ini saya tampilkan sehingga kita bisa melihat, oh ternyata kalau angka-angka ini memotivasi kita progresnya naik, berkembang atau stagnan atau bertahan. Makanya mungkin kalau misalnya Ibu tidak sempat atau tidak bertatap muka langsung, mungkin instrumen-instrumen yang seperti ini dikirim saja sebagai bahan supervisi klinis ya, atau jarak jauh lah, supervisi jarak jauh yang minimal ada bahannya begitu. Bu Rita juga mungkin bisa bantu. Makasih Pak Ode. Menyusun instrumen-instrumen itu, karena kalau kita datang mengamati lalu hanya centang list, itu kan kita tidak dapat nilainya begitu. Nah, minimal ada bahan. 2 kali tuh Pak Ode. Iya betul ini. Mesti diolah lagi. Tapi kalau sudah yang seperti ini kan tinggal di input, bahkan deskripsinya langsung tinggal bisa diakses. Dan teman-teman yang di SMA Xaverius kan ada juga dengan Google Google Edukasi ya. Jadi bisa menggunakan Drive bersama juga, sehingga ketika dibahas itu semua guru bisa mengakses dan bisa melihat itu progres perkembangan sekolah kita seperti apa dalam rangkaian data statistik gitu. Nah, ini meskipun ini datanya sangat sederhana ya, tapi bisa menerjemahkan sejauh mana kemampuan dan ketercapaian proses pembelajaran atau supervisi akademik yang berlangsung di sekolah tersebut. Itu seperti itu, Bu. Berikutnya ini kita berharap ya bahwa model-model pembelajaran yang luar biasa banyak ya sudah bisa diterapkan di
semester depan nanti ketika sekolah dibuka untuk semester baru. Dan kalau kita lihat poin berikutnya ini kan sasarannya ke bagaimana pembelajaran esensial ini sudah mulai menjadi perhatian. Jadi yang saya pahami pembelajaran esensial ini menjadi kebutuhan belajar itu bukan saja kita pada prinsip pembelajarannya ingin mentuntaskan pembelajaran, tetapi kebermaknaan pembelajaran tersebut. Jadi kalau misalnya ketika kita asesmen ternyata misalnya penyampaian anak-anak ini, siswa-siswa kita ini sebenarnya sudah mahir belajar tentang komputer, berarti tidak harus menjelaskan prosesnya lagi, bagaimana cara menghidupkan, mematikan komputer, ya itu sudah biasa, tidak perlu diajar. Bagaimana menulis teks dokumen, mungkin sudah selesai, meskipun di pembelajarannya seperti itu. Nah, sekarang esensinya dari ini adalah bagaimana dengan pekerjaan menyusun dokumen itu, dia mampu membuat sebuah karya monumental misalnya. Karya yang berharga yang bisa ditampilkan sebagai karya fenomenal atau karya luar biasa. Itu seperti itu kalau di materi informatika. Tapi kalau misalnya di biologi lagi, di IPA ya misalnya, dia tidak hanya mampu menjelaskan misalnya rantai makanan, karena itu materi yang berulang-ulang dari SD, SMP, SMA, tapi mungkin dia bisa mampu menampilkan rantai makanan itu dalam sebuah karya desain grafis, dalam sebuah karya bentuk digital ya, yang menghadirkan animasi misalnya. Nah, itu sudah esensinya bahkan bisa lebih kepada kemampuan literasi digital dan kreativitasnya dapat, kemudian kompleksitas C6-nya dapat ya, bukan hanya aspek pengetahuan, aspek aspek kreasi atau kreativitas itu juga dapat gitu. Itu yang sebisanya mungkin saran kami sebenarnya ke pembelajaran esensial ini. Jadi tidak harus seperti yang ada di modul ajar, bahkan ya ketika datang dengan modul ajar tahapan-tahapan sintaknya 1 2 3 4 ya. Tapi kalau tiba-tiba mereka sudah paham, ya silahkan saja dilanjutkan ke bermaknaan secara esensinya apa begitu. Itu yang mungkin bisa terjadi di kelas. Tapi kalau dalam grafis ini lebih dari 85% sebenarnya sudah diterapkan. Maka ketika sudah 85% sudah diterapkan pembelajaran esensial di dalam kelas kita, berarti ini sudah mapan, sudah sangat mapan kelasnya. Dan tinggal bagaimana guru melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi tidak hanya berakhir bahwa mereka sudah bisa pintar, tapi guru harus melampaui satu langkah lagi, memodifikasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan abad 21 ya, bahwa dia bukan hanya mampu mendesain media secara komunikatif, secara kolaboratif, secara interaktif, tapi dia mampu menghadirkan solusi pembelajaran hari ini. Ya, itu mungkin terlalu untuk mendesainnya memang butuh latihan IHT dan kolaborasi dalam komunitas ya. Karena hari ini misalnya kalau Bu Rita dan kawan-kawan yang bergabung di Canva Edukasi ya, tidak saja membuat desain modul pembelajarannya secara by text ya, tapi misalnya menghadirkan animasi, flipbook ya, kemudian virtual animasi ya, mungkin sampai di sana, karena saya yakin siswa-siswa kita yang moderat ini sudah sampai ke tahapan itu ya, tinggal kita memodifikasi saja. Ini saya lewati karena lebih penting ke karakter ini. Sejauh seperti ini, mungkin Pak Pastor sangat bagus bahwa implementasi pendidikan karakter berjalan dengan baik. Yang ingin saya tanyakan, hambatannya mungkinkah masih ditemukan, Pak Pastor dan teman-teman, implementasi pendidikan karakter di sekolah? Karena kita tahu ini sekolah religi, ya. Tapi mungkinkah ada hambatan pelaksanaannya? Memang
saya sudah sempat kalau sampaikan tentang pembentukan karakter ini selalu saja ada hambatan-hambatannya, baik muncul dari peserta didik sendiri maupun dari para pendidik atau juga tenaga kependidikan, bahwa belum semua bisa bergerak bersama dalam konsep pemikiran sama. Ada kalanya bertindak sudah tahu tentang hal ini harus dibuat, tetapi itu dalam tindakan belum bisa konsisten. Misalnya tentang peserta didik diarahkan untuk selalu tidak membullying, tetapi toh ada saja siswa-siswi atau peserta didik terlibat dalam hal-hal seperti itu. Misalnya 2 minggu lalu kah, sebelum pembagian laporan pendidikan, ada muncul lagi ada 1-2 teman anak-anak yang terlibat perkelahian. Nah, ini berarti sudah buat gerakan, tetapi toh masih ada orang tua juga masih mengeluh, ada guru yang menurut penilaian mereka masih membuat pernyataan-pernyataan yang membuat anak yang tidak nyaman. Itu satu guru yang saya temui ada keluhan dari orang tua. Tetapi sudah dipanggil dan diselesaikan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa proses pendidikan karakter itu tetap perlu penguasaan terus-menerus. Tidak hanya sekali bilang dan bisa jadi, tetapi perlu penguasaan terus-menerus. Dan kalau baru buat 1 kali lalu berhenti lagi, itu nanti susah untuk terbentuk. Seperti kita orang tua sudah selalu bilang, pohon atau bambu yang mau kita luruskan harus dibentuk sejak kecil. Buat supaya dia lurus harus atur baik-baik sejak kecil. Yeah. Kalau sedikit lengah lepas dia akan bengkok lagi, maka harus terus begitu sampai dia sudah mengeras, sudah terbentuk karakternya, baru bisa lepas, sudah membudaya. Tapi kalau masih dalam pembentukan, lepas lagi, belum matang sudah lepas, akhirnya bisa berbalik lagi untuk hal yang kurang bagus. Jadi itulah bagian dari tantangan-tantangan yang Pak muncul. Oke Pak Pastor, yang saya dapat dapat poinnya bahwa masih terjadi ya di pihak siswa ya, peserta didik. Tapi paling tidak kalau di SMA ada guru backup ya? Ada, dan itu kami sangat terbantu ya. Berarti ya, langsung direspon langsung oleh guru BK berarti ya, paling tidak menemukan sumber-sumbernya. Ada yang, dan kami selalu sangat terbantu, dan kami ada 2 guru BK dan sangat terbantu ketika ada persoalan-persoalan yang dalam tanda petik sulit ditangani oleh Bapak Ibu guru. Ketika diarahkan ke BK, itu ada hal positif, yang ada progres yang baik muncul ketika komunikasi dengan guru BK. Oke, ya terima kasih. Mungkin suatu saat kalau bisa sebab masalah-masalah di seputar siswa kita, kalau pengalaman kita saya di khususan saya di SMA, di MA Al-Mabrur ya, depan satu sekolah swasta kecil di depan Politeknik situ. Setiap Sabtu saya mengajar, kemarin masih mengajar daring, beberapa hanya tatap muka, juga menemukan kendala yang sama. Jadi setiap bullying, kekerasan ini kan potensi terjadi di mana saja. Jadi sekolah religi, sekolah umum juga apalagi gitu ya. Tapi mungkin yang bisa menemukan mengidentifikasi latar belakang terjadinya itu, mungkin saya belum ketemu siswa ya, karena ini masih libur. Saya akan mencoba merancang juga sebenarnya, menyebarkan angket atau kepada siswa-siswa ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Karena kita selalu menanggapi perspektif orang dewasa itu. Tapi kalau misalnya dari mereka sendiri mungkin bisa muncul ini sebenarnya faktor apa begitu. Siapa tahu juga bisa di follow up di SMA Safirus. Paling tidak kalau bayangan saya yang paling tahu kasus ini sebenarnya siswa ini. Apa sebenarnya yang terjadi begitu ya.
karena kita selalu menyelesaikan semua kasus ini versi orang dewasa. Gitu. Mudah-mudahan progresnya cukup lumayan bagus ini Pak Pastor, karena ini sampai dengan tingkat 70% sudah bisa memberikan pemahaman kepada murid dengan pembelajaran yang berbasis eksperimen. Oh ya, ini yang pembelajaran proyek Pak ini. Eksperimen, selain proyek profil pelajar Pancasila. Kalau di di SMA Xavierus terpantau tidak Pak ini, Pak Pastor? Sampai dengan bagaimana menstimuli kreativitas murid di depan kelas ini. Apakah sudah sama seperti, oh ya, ini bahkan lebih tinggi ya, sampai dengan 85% untuk poin keduanya, kreativitas siswa yang dirangsang dengan bagaimana mengajak siswa terlibat langsung dalam pembelajaran proyek. Betul, ya. Ya, ini... Nanti Bu Rita bisa menjawabnya. Sejauh supervisi yang saya alami, ini hal baik yang bagi saya kebanyakan guru sudah mempraktekkan ini, dan itu mendapat hal yang positif untuk anak-anak merasa senang, juga kesaksian dari anak-anak merasa senang. Ketika ada orang tua datang berbicara dengan kami, mereka menyampaikan, ada orang tua menyampaikan bahwa sebelumnya anak mereka di sekolah lain. Tetapi ketika itu ada teman-teman mereka bercerita bahwa di sekolah SMA Xavierus itu para gurunya sangat baik, soal nyaman dalam berkomunikasi dengan anak-anak dan diberikan peluang untuk bagaimana pengembangan kreativitas dari anak. Nah, itu membuat ada orang tua yang akhirnya mengalihkan anaknya, dan juga sesuai anaknya juga suka dari sekolah yang biasa mereka tuju ke SMA Xavierus. Itu ada kesaksian dari orang tua seperti itu. Ya, bagi saya baik ditemukan di dalam kelas maupun ada kesaksian dari orang tua. Mungkin bisa tambahkan dengan oleh Bu Rita atau guru lain. Ibu Bella. Ya, baik Pastor. Ibu Bella dulu. Ibu Bella silakan. Boleh, silakan. Mic-nya, Ibu Bella. Ya, Pastor, kalau untuk pembelajaran bahasa Jerman sendiri, memang kalau untuk eksperimen yang mendalam seperti untuk mata pelajaran sains memang tidak menjurus sampai ke mendalam seperti itu. Kita hanya buat praktek-praktek yang mana itu bisa dijadikan proyek, misalnya materi bahasa Jerman yang biasanya kita sinkronkan untuk peserta didik membuat suatu tugas besar atau bisa dijadikan proyek, misalnya mereka merancang dialog dalam sebuah situasi tertentu. Misalnya untuk pembelajaran bahasa Jerman sendiri, karena saya mengajar bahasa Jerman, jadi yang saya temukan selama proses pembelajaran itu peserta didik sangat suka untuk melakukan hal-hal baru, apalagi menyangkut untuk bagaimana mereka mengembangkan kreativitas. Nah, untuk pembelajaran bahasa Jerman sendiri, yang mana pembelajaran bahasa asing yang menuntut peserta didik untuk lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa yang mereka dapat, entah itu kosakata maupun dalam bentuk ujarah, mereka buat dalam suatu dialog yang kompleks. Misalnya membuat dialog untuk memesan makanan di sebuah restoran, itu peserta didik merancang dialognya itu mulai dari mereka merancang daftar menu, mereka buat situasi latar tempat yang sesuai dengan situasi yang akan mereka lakukan, sehingga mereka sangat senang, bahkan produknya itu mereka bisa membuat dalam sebuah video, yang mana videonya itu tidak saja mereka melafalkan ujaran-ujarannya tetapi dalam bahasa Jerman, tetapi juga ada translate-nya dalam bahasa Indonesia dalam video tersebut. Dan itu anak-anak berlomba untuk membuat kreativitas dalam membuat
dialog tersebut. Mungkin itu saja, Pak Ode. Oh iya, terima kasih Bu. Apakah mungkin selanjutnya ini yang ingin saya telusuri karena pembelajaran bahasa. Karena kalau proyek ini yang kalau dipahami luas ya, ini sebenarnya bukan hanya apa namanya menghadirkan dalam bentuk media visual ya, tapi mungkin aktivitas lain ya. Kita bisa telusuri misalnya pembuatan apa namanya gambar ya, atau komik ini yang mungkin bisa saja apa namanya terjadi, dan ini atas bimbingan dari guru juga ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dikembangkan, mungkin bisa memfasilitasi siswa juga ya. Terakhir yang Ibu Rita dan kawan-kawan ikuti juga misalnya pembuatan grafik ya, atau apa namanya lini masa ya. Itu sangat baik sekali, jadi tidak hanya bisa berpeluang dengan video gambar, tapi kalau yang sampai ke pembuatan video interaksi ya, atau apa namanya bercakap-cakap, kemudian membuat flyer ya, itu bagian juga dari kreativitas proyek yang dia harus kreativitaskan ya. Tapi dalam grafik yang sudah diisi instrumen ini menggambarkan bahwa ada peningkatan ya, ini bahkan sampai dengan bukan eksperimen saja, tapi ini hingga bagaimana menstimuli kreativitas siswa ya. Kalau sejak data ini tampil, ini sudah sampai dengan 84% sudah mulai diterapkan, ini 13%, tinggal ini tugas besar kita satu orang mungkin ini ya, 2,2% yang ada juga yang ternyata masih lost, belum menerapkan hal ini. Ini menjadi perhatian juga nanti ke depan seperti itu. Dan kalau kita lanjut saja, kita lewati tahapan ini di ini umpan balik siswa. Ya, kemarin kita bahas ya, guru memberikan umpan balik kepada murid agar dapat menyampaikan pendapat, gagasan mereka sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, ini sebagian besar kalau data ini 58, 34, sekitar 90% sudah diterapkan, dan tidak ada yang tidak menerapkan gitu. Kebanggaan besar bagi kita, bos. Ini kedepannya ini kita berharap semua warna ini ungu ya. Kalau kita lanjutkan PMO lagi nanti di Agustus di tahun ajaran baru, kita berharap ini tinggal satu warna sebenarnya harapannya. Penyajian atau keterpantauan Pak Pastur atau teman-teman, Bu Rita, kemudian yang lain-lain, seperti apa ini? Apa namanya feedback yang diberikan guru kepada siswa, kan kemarin mungkin kalau di workshop itu kan kita mengidentifikasi feedback guru ke guru ya. Kalau feedback umpan balik ke siswa ini seperti apa yang sudah terjadi? Oke, Pak Ode, kalau yang dari pantauan kami, biasanya kalau guru keluar dari kelas itu kita sering ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dari obrolan dengan guru-guru itu saya bisa mendapatkan beberapa informasi, misalnya mereka memberikan umpan balik kepada murid itu pada saat proses itu lagi jalan di kelas. Jadi dari cerita mereka ada yang memberikan umpan balik, misalnya tergantung dari misalnya materi apa yang belum mereka pahami, siswa pahami, itu langsung diberikan umpan balik, kurangnya di sebelah mana yang mesti dilengkapi, itu untuk siswanya. Jadi ada yang langsung ditulis saja di dalam apa namanya, misalnya karena kami pakainya misalnya PowerPoint-nya atau docs-nya itu langsung dikomentarin gitu, dikasih komentar. Dikasih komentar ya? Iya, dikomentari, ini perlu ditingkatkan, atau menghitung di sininya, misalnya kalau saya di sininya kurang ini, jadi harusnya mulai dari sini. Jadi untuk memperbaiki pembelajaran mereka, sehingga nanti setelah itu biasanya nanti dilanjutkan dengan diskusi lanjut dengan siswa. Ketika sudah selesai pembelajaran, siswa itu biasanya nyari, Ibu tadi ngasih tahu ininya harus begini gini, jadi kita terangkan lagi. Jadi umpan baliknya itu bisa langsung dengan siswanya disampaikan di dalam kelas, bisa juga melalui catatan-catatan yang diberikan oleh guru.
Mungkin itu Pak Ode umpan balik yang diberikan. Oke, terima kasih Bu Rita ya sudah mewakili sebenarnya. Yang jelas ini tergambar ya karena ini sebagian besar sudah menerapkan ya. Tinggal kita sebenarnya mengidentifikasi penerapannya dalam bentuk apa atau dalam aktivitas yang bagaimana. Nah ini yang terjadi ini. Bagiannya ibu-ibu dan pengawas ini, efektivitas kepemimpinan kepala sekolah ya, bahwa apakah selama ini Pak Kepsek dan manajemennya juga memastikan mendukung pembelajaran yang fleksibel dan di satuan pendidikan. Yang ini saya tidak tanyakan lagi Pak, ini mungkin otomatis ya, tentang penerapan kurikulum Merdeka ya di sekolah penggerak yang melibatkan siswa dengan seluruh komunitas sekolah ya, melakukan refleksi ya. Saya sangat yakin refleksi ini diterapkan terus-menerus. Kemudian rencana tindak lanjut ya atau RTL yang sudah dijalankan. Yang seperti ini, evaluasi 3 poin ini seterusnya seperti apa Pak Pastor? Apakah refleksi juga masih tetap dijalankan? Atau Bu Rita? Atau Pak Pastor boleh? Mungkin Ibu Rita saja supaya jangan. Oh iya. Jangan Pastor ya, Pak Ode nanti kesannya kan. Oh iya. Enggak, Pastor. Iya, sampai dengan ini bagaimana progres ini dipantau perkembangan dari waktu ke waktu. Silakan Bu. Baik Pak Ode, untuk rencana tindak lanjut IKM itu di sekolah kami memang dilakukan berdasarkan refleksi. Jadi mulai misalnya kalau kepala sekolah seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, dari hasil-hasil kami melakukan asesmen ke gurunya, apa yang dibutuhkan guru, apa yang mesti ditingkatkan oleh guru selama 1 semester ini, kami sudah punya gambarannya guru perlu ini. Kemudian ketika disupervisi, misalnya Pastor mau supervisi Dewan Guru, setelah disupervisi itu kan ada Pastor ngasih semacam umpan balik pribadi kepada guru-guru tersebut, disampaikan mana yang masih belum betul, mana yang perlu ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan karena sudah bagus. Berdasarkan hasil refleksi itu, maka kami mengumpulkan catatan-catatan apa yang kira-kira didapatkan dari hasil refleksi. Nah, hasil refleksi itulah yang kemudian kami tindak lanjuti, apalagi khusus untuk implementasi kurikulum Merdeka. Misalnya kemarin Pastor mendapatkan, CP-nya kami ini masih beragam, karena kita waktu awal sekali itu sama sekali tidak memiliki satu gambaran yang pas, maka dari hasil itu kita tindak lanjuti, hasil refleksi itu kita tindak lanjuti dengan melakukan kegiatan-kegiatan IHT. Jadi 1 semester kita bisa sampai 3-4 kali untuk IHT. Begitu mendapatkan ada yang kurang, langsung kita tindak lanjuti. Jadi tidak ditunggu nanti raker saja baru dibuat, tidak Pak Ode. Jadi Pastor langsung, ini kita mesti buat apa nih, apa yang kurang. Jadi berdasarkan hasil itu langsung kita buat implementasinya. Dan yang terakhir, yang hari Minggu ini juga, itu juga merupakan bagian dari hasil refleksi, karena diferensiasi untuk kelas guru yang mengajar kelas 10 itu mungkin sudah biasa, tapi untuk guru yang akan mengajar kelas 10 semester berikut ini sesuatu hal yang baru. Makanya tadi Pastor sudah sampaikan, ditekankan modul ini harus 3 versi. Jadi harus ada diferensiasi konten, iya. Maksudnya membiasakan guru saja dulu, mungkin di awal mereka kerja mungkin agak berat, karena sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Kalau mereka sudah bisa membuat jenis 3 macam itu, setelah asesmen tinggal nanti diberikan berdasarkan hasil asesmen ketika peserta didik baru masuk. Mungkin itu Pak Ode. Ya, berarti otomatis ini kalau pertanyaan pada instrumen berikutnya tentang mengagendakan program peningkatan kapasitas guru ini sudah masuk Bu ya. Iya. Bahkan lebih ini over kapasitas. Ya, tinggal bagaimana merefleksikan kekurangannya di mana atau merubah IHT yang seperti apa sesuai dengan kebutuhan dan segala macam. Ini juga kita sudah bahas tadi. Nah, ini di tingkat manajemen mungkin ya tentang iklim keamanan sekolah, bullying, kekerasan, intoleran dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disikapi.
atau manajemen melakukan program yang mendukung pembangunan karakter? Ini sepertinya ini bukan pertanyaan yang yang harus ditanyakan karena kita sudah bahas dari awal. Hanya saja mungkinkah gitu ya di beberapa sekolah yang kita temui itu memang bullying dan kekerasan ini sudah terantisipasi, tetapi apakah mendapat dukungan ini dari masyarakat, orang tua, ya, atau seperti apa respon yang ada di luar ini? Apakah juga misalnya orang tua, termasuk orang tua, Bapak Ibu ya, mendukung bullying? Maksudnya gini, iklimnya juga berkembang di rumah atau terpantau seperti apa kalau memang hanya terjadi di sekolah sebagai lokalisir antisipatif, itu juga percuma sebenarnya ya, kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi ini juga. Jangan sampai kita hanya bersih-bersih di sekolah, sementara balik lagi kandang ke rumah ya dia balik seperti sedia kala itu. Apakah pernah terpantau sampai di tingkat itu, Bu? Baik, Ya. tentang memang persoalan tadi Pak Ode sampaikan, kegiatan antisipasi bullying ini harus integratif antara sekolah, masyarakat, dan juga terutama orang tua. Orang tua ya. Ya, memang untuk upaya-upaya ini kami selalu komunikasikan kepada orang tua dalam pertemuan-pertemuan bersama dengan orang tua. Sudah sempat saya menyampaikan kali lalu tentang setiap semester itu selalu 3 kali. 3 kali temukan, awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Khusus untuk orang tua, Pak ya? Iya, pertemuan dengan orang tua untuk hal-hal seperti itu disampaikan. Oke. Nanti bagaimana komunikasi ke orang tua, antara lain berbagai materi, termasuk juga apa yang harus perlu diperhatikan oleh orang tua terhadap anak di rumah. Dan juga selain komunikasi dengan orang tua dalam rapat-rapat resmi itu, tetap juga dalam tugas dari wali kelas. Wali kelas selalu membangun komunikasi dengan orang tua, antara lain tentang sikap-sikap anak ini. Sehingga bisa mendapatkan pengawasan baik. Memang dalam hal-hal yang kami sampaikan ini, ada yang orang tua melaksanakannya dengan baik, tetapi toh ada juga yang karena kesibukan orang tua, ada yang kurang mendapatkan pendampingan secara baik karena kesibukan, bahkan juga karena ada persoalan keluarga, broken home, sehingga anak yang harus pindah dari rumah ini ke sana, akhirnya ada kalanya tinggal di tempat kos tertentu, dan seterusnya. Itu menjadi hal-hal yang menjadi tantangan dalam bagaimana menciptakan iklim menghindari meminimalisir bullying di lingkungan keluarga, karena persoalan-persoalan keluarga juga. Tapi sejauh keluarga yang baik, tidak ada persoalan dalam keluarga, umumnya relatif program untuk bagaimana bullying ini bisa diantisipasi yang baik. Tuh ada juga temuan bahwa ada keluarga yang sangat baik, orang tuanya memperhatikan di rumah, selalu mengingatkan, tapi itu ada 1-2 anak yang kecolongan juga lewat media sosial. Toh ada kata-kata bullying. Orang tua sempat sampaikan, kami selama ini memikirkan anak kami ini baik-baik gini, dan waktu SMP-nya aman, ketika masuk ke SMA tuh ada temuan seperti ini. Nah, itu berarti progres perkembangan pergaulan anak pun perlu diantisipasi. Tapi untuk lingkungan masyarakat kami di sekolah, ada beberapa titik tertentu yang sering menjadi tempat titik ke pertemuan anak-anak SMA bahkan SMP, bukan cuma SMA Severus, tapi dari SMA 1 lah, SMA 2 lah, SMA Pegeri, bahkan dari yang di Kudamati sana datang di beberapa tempat tertentu. Di situ ada masyarakat yang cuek, tetapi juga banyak yang memberikan respon, mengarahkan anak-anak. Sering ada yang melaporkan ke kami bahwa ada anak begini, tetapi juga ada yang bahkan dalam tanda petik usir mereka dari tempat itu supaya tidak tetap. Beberapa hari lalu ada beberapa kelompok anak yang berklaim anak-anak kami tidak, tapi ada 1-2 kelompok sekolah
yang berkelahi, dan masyarakat sini yang justru merelai bahkan pegang rotan untuk pukul mereka untuk segera pulang. Nah, itu antara lain lingkungan masyarakat tadi yang mendukung. Ya, yang saya pikir mungkin akan ada sisi khusus Pak ya, kalau di secara normatif itu kan ada sesi khusus namanya parenting ya, seminar misalnya melibatkan orang tua, jadi bukan hanya melibatkan orang tua dalam, kalau mereka hadir di sekolah itu kan paling membicara aktivitas berkaitan dengan dukungan orang tua terhadap pembelajaran di sekolah, tapi kalau misalnya ada sesi seminar parenting yang mereka ikuti mungkin virtual, online ya, yang juga menghadirkan para tokoh konselor atau konsultan bagaimana mendidik. Paling tidak mungkin yang seperti itu yang sebagai masukan kita sebenarnya. Ya, tapi itu disesuaikan dengan kesiapan sekolah juga untuk menghadirkan bentuk-bentuk parenting seperti itu. Ya, tapi oke, baiklah, ini kita terbaca, makanya sebenarnya yang tadi saya bilang ke Bapak itu, saya banyak juga berinteraksi dengan teman-teman di level sekolah, artinya para pelajarnya nih. Ya. Kadang niat baik kita juga itu tidak seberapa cukup untuk merespon aktivitas mereka. Kadang geng-gengnya mereka sudah mulai tumbuh ya, niat-niat yang tidak bagus juga itu mereka rancang, itu kadang SMP, SMA itu sudah mulai muncul, tapi kita belum mampu mengidentifikasi. Mungkin karena kita juga tidak mampu menyelami sesuai dengan pikiran mereka yang ada di masa pubertas dan remaja begitu. Ini mungkin harusnya mungkin kita berkonsultasi dengan psikolog atau guru BK yang memang bisa mengidentifikasi nih asal muasal mereka seperti apa. Nah, ini untuk buku teks Pak, ini apakah, kalau pertanyaan intinya begini, sekolah ini sudah berapa guru yang menerbitkan buku secara mandiri Pak ini? Mendorong untuk melaksanakan pembelajaran esensial, paling tidak ini berorientasi pada buku teks. Kalau buku teks kan mungkin sudah ada di platform Merdeka Belajar ya. Tapi kalau misalnya pengembangan kemudian memfasilitasi para guru untuk menerbitkan buku teks, ini yang menjadi tantangan tersendiri nih. Apalagi kita tunggu sebenarnya buku pertama dari Pak Kepsek yang harus terbit tentang best practice, mungkin dibantu dengan Ibu Rita dan tim ya. Karena kita satu tahun ini menantang bahwa apa yang kita lahirkan dari iklim pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar itu menjadi best practice yang kita terbitkan, itu sangat penting karena materinya cukup, tinggal kita modifikasi dan kembangkan sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Memang yang tentang buku ini secara menyeluruh, Ibu Rita sudah sebenarnya membuat buku waktu dari tahun berapa ya, sudah pernah buat buku ajar langsung dan cetak memang di tempat percetakan dan dikasih untuk itu. Dari para guru yang selama sudah muncul tuh Ibu Rita. Untuk Wahyu juga sudah pesan. Oh, Pak Wahyu ya, maaf Pak Wahyu. Iya, kalau untuk tahun ini punya saya masih di ISBN Pak Ude. Lagi antri. Luar biasa, yes, super. Ikut kegiatan IG. Iya, iya ini. Book kreator itu yang belum sampai sekarang masih ngantri katanya ISBN-nya dari adminnya Pak Ude. Oke, siap. Ini yang maksud saya. Harus aktif tampil di komunitas praktisi dan menunjukkan, Bapak Ibu belilah buku saya begitu. Nah, itu keren kalau Pak Pastur punya dan teman-teman yang punya pengalaman terbaik di mengimplementasikan kurikulum Merdeka tahap pertama, tahun pertama. Sukses dan tidaknya itu kan paling tidak tergambar secara dokumen formal begitu. Itu yang mungkin harapan kita semua. Saya juga sedang menyusun dan mudah-mudahan lebih cepat selesai, baru 50-an halaman. Kebanyakan bukan tulisan saya, kan kita menceritakan best practice pengalaman kita terbaik ketika membimbing SMA Safirus, SMA Kristen, YPKPM dan SLB. Ini yang juga kita akan modifikasi dan menjadi
penyemangat ya bagi teman-teman di angkatan-angkatan berikut di sekolah penggerak. Seperti itu Pak Pastor. Mungkin bisa closing statement. Saya minta nanti Ibu Susan juga kalau masih on, teman-teman semua, tentang refleksi pengalaman kita di PMO dari waktu ke waktu ini. Ya, mungkin silakan. Baik, terima kasih. Sebelum saya lupa, kalau boleh saya minta file yang diagram ini, bagi saya bagus, membantu kami. Saya sebagai kepala sendiri terbantu dengan hal ini. Saya kirim yang pertama dan yang minggu PMO sebelumnya. Oke. Terima kasih. Filenya nanti saya kirim juga ke Bapak. Baik. Terima kasih. Lalu bagi saya terima kasih Pak Ode, pendampingan selama ini bagi saya sangat membantu kami untuk melihat progres perkembangan implementasi kurikulum prototype atau kurikulum merdeka atau bahkan program sekolah penggerak secara keseluruhan. Instrumen-instrumen yang ditampilkan itu membantu kami untuk turut mengontrol apa yang sudah dibuat, turut mengontrol hal-hal yang harus dibuat dan sudah kami buat apa selama ini dan apa yang masih kurang yang harus ditingkatkan. Jadi bagi kami sangat terbantu untuk mengontrol dan sekaligus memberikan solusi-solusi dan juga dari Ode sendiri sebagai pelatih ahli memberikan inspirasi-inspirasi bagaimana untuk pengembangan di sekolah. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat antara lain untuk bagaimana melihat lokakarya atau melihat memang tentang pembelajaran ini baru muncul 2 PMO ini. Manajemen yang kalau lalu kan lebih lebih kepada keuangan dan lain, akhirnya muncul persoalan 300 sekian persoalan. Nah, tapi ini kan sudah mungkin menghindari persoalan yang terlalu banyak ini yang diangkat. Tapi bagi saya yang kedua hal terakhir ini kan lebih pada manajemen langsung gurunya. Kalau yang sebelumnya tuh bagi saya itu lebih manajemen sekolah secara menyeluruh. Dan itu memang membantu untuk mengingatkan kami dan mendorong kami ketika dalam perjalanan berbagai kegiatan mungkin sudah lupa ketika PMO lagi kami harus buat ini dan kami sangat merasa terbantu. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Ode sudah berikan pendampingan ini membantu kami untuk hal seperti ini. Kami juga sangat terbantu dengan kata-kata untuk inspirasi digitalisasi. Kami sudah membuatnya, apa yang dikatakan oleh Ode itu menjadi peneguhan, tetapi sekaligus menjadi motivasi bagi kami untuk semakin mengembangkan tentang digitalisasi pendidikan. Terima kasih banyak. Kami juga minta maaf bila beberapa PMO atau bahkan coaching dan lain-lain ada hal-hal yang masih kurang dari kami minta maaf. Tapi yang inti kami sudah kenal Pak Ode, sudah semakin akrab dan itu hal yang penting bagi saya. Ya relasi jabatan biasa tapi pertemanan dan persahabatan, persaudaraan itu yang lebih penting. Semoga itulah yang akan dibawa terus dalam kehidupan kebersamaan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin Bu Susan untuk refleksi kita selama PMO di pendampingan. Iya, terima kasih Pak Ode. Iya, barangkali yang paling pertama ya, selaku pengawas, saya menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada pelatih ahli atau fasilitator yang sangat hebat dan luar biasa. Iya, tanpa Bapak membantu ya dalam proses pendampingan, memberikan materi ya yang berhubungan dengan manajemen sekolah sampai dengan manajemen guru sampai hari ini ya. Tidak mungkin ya kami bisa mengalami perubahan atau mengalami progres yang sangat signifikan. Ya, oleh karena itu di kesempatan ini saya selaku pengawas pribadi ya menyampaikan banyak terima kasih buat Pak Ode ya dengan pembimbingan ya pendampingan ya sekolah SMA Xaverius. Saya lihat dari hari ke hari mengalami perubahan yang sangat luar biasa.
ya 3 proyek yang sudah dihasilkan luar biasa. Dia punya aksi nyata sudah digelar sehingga orang tua juga dapat merasakan ketika pembagian laporan pendidikan di semester ini, proyek yang ketiga itu bisa dapat dipresentasikan dengan baik. Ya, tanpa dukungan Pak Ode kita tidak ada apa-apanya seperti itu. Oleh karena itu di Sama-sama kesempatan bertugas, Bu. ya, di kesempatan ini juga file yang tadi yang berhubungan dengan instrumen itu sangat penting. Ya, saya juga minta Nanti saya kirimkan ke kawan-kawan Ibu. bisa sharing, ya share buat kita, sehingga itu juga dia menjadi pegangan ketika kami turun di sekolah untuk melaksanakan pendampingan atau pendekatan kolaboratif bersama dengan kepala sekolah. Ya, kami juga memiliki instrumen itu. Ya, yang berikut, ya harapan ya, tadi refleksi ya. Saya punya harapan selaku pengawas di SMA Saverius yang dari tadi sudah dijelaskan yang berhubungan dengan manajemen guru dan sebagainya itu yang tadi kami lihat khususnya untuk kayak pembentukan karakter menghindari bullying dari peserta didik ya saya mengusulkan kebetulan SMA Saverius kalau kita lihat visi yayasan yang berkolaborasi dengan visi sekolah ya Coba itu lihat lebih jangan lebih sampai salah susun. memprioritaskan ya agama Ini ya. susunannya. Ya oleh karena itu saya mengusulkan. Sampai tercampur. Iya, saya mengusulkan kalau boleh ada wadah-wadah yang bisa memberikan inspirasi, pemahaman yang berhubungan dengan kerohanian peserta didik. Ya mungkin sekali-sekali sekolah membuat KKR, kebangunan rohani for peserta didik. Ya barangkali mereka ada di dalam wadah-wadah ngopi bareng sambil berdiskusi, bercerita, yang seperti itu. Yang kemudian untuk guru ya, bagi guru tuh saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk penyusunan modul-modul ajar itu sampai IHT berakhir di esok hari itu saya percaya dan meyakini bahwa pasti dari sekian banyak guru pasti ada mungkin juga ada terkendala 1-2 orang yang belum menyelesaikan modul ajar itu dalam proses. Oleh karena itu perlu di sekolah juga mengaktifkan MGMP mata pelajaran sehingga kendala-kendala yang dihadapi baik di dalam proses pembelajaran dan penyusunan perangkat pembelajaran itu bisa teratasi lewat wadah MGMP. Dan kemudian forum group discussion itu harus dibuat secara berkala. Dan saya berpikir bahwa kepala sekolah pun melakukan itu. Ya, saya kira itu dari saya. Saya menyampaikan banyak terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah Pak Pius yang sangat luar biasa yang selalu memotivasikan kami semua. Ya, guru-guru SMA Saverius yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa makin bersinar kuat dan berprestasi. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin perwakilan dari teman-teman komite pembelajaran, Bu Rita atau kawan yang lain untuk refleksi kita terakhir. Salah satu saja boleh. Bu Rita, Ibu Ella, ada mewakili. Iya, terima kasih Pak. Kami dari guru yang mengikuti ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ode yang sudah mendampingi kami, membimbing kami untuk berbagai hal yang menyangkut sekolah penggerak, karena memang selama ini juga memang kami, karena ini kan hal yang baru, sehingga kami juga perlu bimbingan dan pelatihan supaya memperdalam pengetahuan kami ke depan dan memperbaiki diri kami maupun teman-teman kami, sehingga kami tidak stagnan, tapi kami tetap berkembang terus, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada sekolah penggerak ini untuk mencapai mutu pendidikan di SMA Saverius maupun untuk anak-anak SMA Saverius dan anak-anak Indonesia ini bisa berkembang dengan baik, dan juga mutu pendidikan di Maluku ini juga bisa semakin meningkat, sehingga yang kemarin yang dikatakan bahwa masih merah-merah itu mungkin dia bisa berubah menjadi hijau, dan itu juga
hasil daripada mungkin dari pendampingan ini, maka dia bisa kami juga bisa tularkan kepada teman-teman kami, guru yang lain, sehingga harapan-harapan kami ini bisa tercapai ke depan. Ya, terima kasih Pak Ode atas pendampingan ini. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Bu Marice dan Bu Ice, ya Bu Ice. Dan Bapak Ibu tiba di sesi akhir ya. Ini kita tidak sampai lama ini untuk dokumentasi. Mudah-mudahan saya bisa mengambil gambar. Bu Susan, aktifkan videonya sebelum saya foto. Ya, oke. Sebentar. Oke, boleh yang lain. Oke, sebentar. Oke, terima kasih. Sebelum saya ambil gambar, ini minta maaf sebesar-besarnya jika dalam pendampingan dan beberapa interaksi kita ada kesalahan, kekurangan, baik saya sengaja maupun tidak sengaja sebagai pribadi yang juga manusia biasa, mungkin pernah bersinggungan atau memiliki kekurangan komunikasi dan lain sebagainya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi di tahun kedua dengan Balai Guru Penggerak ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sehat walafiat sampai dengan umur panjang lah 1000 tahun lagi supaya kita masih bisa berkomunikasi terus. Ya, Terlalu terima tua kasih. Pak Ode, 1000 tahun. Amin. 1000 tahun. Oke, sebentar saya ambil gambar dulu Bu ya untuk laporan sebentar saya foto. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi, sebentar. Saya copy dulu sebentar. Saya copy dulu sebentar. Oke, saya copy gambar dulu. Nah, sekarang minta jempolnya, Bu. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Sudah gambarnya. Oke. Terima kasih. Susan, teman-teman lain, Jumpa Ibu Cici, ya Pak Ode. Gabriel, Ibu Selalu dinikmati dan Pak Pastur, kesehatan. namanya Sampai Ibu kita Rita jumpa ya. lagi. Ya, Ya. kita saling kontak kalau ada Oke, keperluan kita mantap. saling Ya. Terima kasih. Mari Ibu Susan, selamat mengikuti workshop. Terima kasih Tinggal Pak. 2 minggu lagi apa? Ya, oke. Ya, mari. Sudah. Oke, terima kasih. Mari, Pak Pastur. Ya. Ya.
Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kacamata baca ajaib yang dapat dipakai untuk semua kebutuhan. Berapapun ukuran plus mata Anda akan cocok dengan lensa yang Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri